Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersekutu dalam doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Semoga hari ini ada sukacita dan semangat untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan telah berikan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu pujian kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah. Diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab imannya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab imannya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kini mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di hari ini. Dan sebelum kami menjalankan aktivitas kami, biarlah kiranya kami bersekutu bersama-sama dan menghayati firman Tuhan. Kami akan mendengar dan membaca Alkitab, dan Tuhan biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mazmur 23 adalah mazmur yang sudah terkenal bagi setiap orang-orang Kristen, bahkan mungkin dihafal dan biasa dinyanyikan dalam bentuk lagu pujiannya. Di hari ini di dalam bahan kita dari buku Saat Teduh tanggal 5 Maret, maka pembacaan Alkitab pada hari ini juga perenungan yang ada di buku Saat Teduh dituliskan oleh seseorang bernama Linawati Santoso dari Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini sesuatu yang rada jarang karena biasanya penulis-penulis buku Saat Teduh dari Amerika begitu ya, mayoritas banyaknya. Ya, kadang-kadang ada dari Indonesia, jarang-jarang. Dan pada hari ini penulisnya adalah seseorang dari daerah Jawa Timur. Nah, di dalam perenungannya, Ibu Linawati Santoso ini menceritakan tentang peristiwa sakit yang ia alami. Dikatakan bahwa dokter mendiagnosa bahwa Bu Linawati ini mengalami myom, ada tumor jinak di dinding rahimnya. Dan dokter memberikan beberapa obat dan meminta beliau untuk datang lagi jika obat itu sudah habis. Ia mengambil resep dan berdoa. Juga meminta dukungan doa dari keluarga-keluarganya di dalam Tuhan. Dan dia yakin bahwa dia sudah sembuh dari sakit myomnya itu. Namun ketika pemeriksaan dilakukan kemudian menunjukkan bahwa ternyata myom itu masih ada. Ia pun sempat kecewa dan merasa bahwa kemudian di dalam kekecewaannya itu Tuhan bertanya kepadanya, "Lina, apakah aku ini Tuhan yang baik?" Bu Lina terdiam. Beberapa menit kemudian ia pun menjawab, "Iya, Engkau sangat baik kepadaku." Bu Lina memikirkan kata-kata Daud dalam Mazmur 23. Dengan Tuhan sebagai gembalanya bahwa ia tidak akan kekurangan apapun. Bahwa Tuhan membaringkan dia di padang rumput hijau dan membimbing ke air yang tenang. Nah, itu kisah kesaksian dari Bu Lina dari Jawa Timur yang ada dalam buku Saat Teduh di hari ini. Dan apa yang dialami oleh Bu Lina juga bisa dialami oleh orang-orang Kristen dimanapun berada, bahkan termasuk kita. Mungkin bukan soal sakitnya bisa berbeda, tetapi soal pergumulannya. Bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan dan kita berdoa, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat pergumulan kita, masalah kita, sakit kita. Bahkan kita meminta dukungan doa dari teman-teman di gereja, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal kita untuk mendoakan kita dalam persekutuan-persekutuan doa agar kita bisa lepas dari masalah, dari pergumulan, dari sakit kita. Ada kalanya jawaban doa itu terkabul dengan pergumulan, masalah, dan sakit yang Tuhan angkat. Tetapi ada kalanya bahwa
doa-doa kita rasanya tidak terkabul ketika pergumulan, masalah, atau sakit itu masih menerpa kita, mendera kita. Padahal sudah sungguh-sungguh kita berdoa. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam keinginan kita tentu kita mengharapkan sebuah masalah, pergumulan, atau sakit yang kita alami itu bisa hilang. Bahkan hilang dengan ajaib, dengan mukjizat. Ketika kita berdoa untuk itu. Namun jawaban doa dari Tuhan bisa berbeda dari apa yang kita inginkan. Ketika jawaban doa itu justru adalah kekuatan untuk menghadapi sakit yang kita miliki. Kesehatian untuk menghadapi pergumulan yang kita miliki di tengah-tengah keluarga. Iman untuk menjalani semua masalah-masalah dalam hidup kita. Jawaban doa itu bisa berbeda dari apa yang kita harapkan dan inginkan. Namun sebagai gembala yang baik, Tuhan itu menyertai kita melewati segala sesuatunya. Ada saatnya kita melewati padang rumput yang hijau. Namun untuk sampai di padang rumput yang hijau itu adalah kalanya kita harus melewati lembah kekelaman. Dan itu menakutkan. Menghadapi hidup yang seperti berada dalam lembah kekelaman tidak mudah. Membuat kita takut dan gentar, bukan? Dalam pengalaman saya, ketika ada pergumulan-pergumulan yang seperti berada dalam lembah kegelaman, maka rasanya segala sesuatunya seperti sulit, menekan, dan bahkan bisa membuat hampir putus asa. Nah, di dalam Mazmur 23 di dalam ayatnya yang keempat khususnya, firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku, sekalipun saya, sekalipun ibu bapak, saudara-saudari berjalan dalam lembah kekelaman, maka kita mau meyakini bahwa seperti pemazmur yang berkata, aku tidak takut bahaya. Saya tidak takut bahaya. Ibu bapak, saudara-saudari tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat Tuhan yang bisa menyingkirkan musuh yang hendak menerkam kita. Gada dan tongkat Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita. Maka sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak bisa melihat banyak hal. Yang ada adalah kegelapan, tak jelas siapa yang ada, dan musuh yang mengintai. Tapi saat kita berjalan di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan yang membawa gada dan tongkatnya, maka amanlah kita melewati lembah kekelaman itu. Dan di ujung lembah kekelaman itu, maka Tuhan mengurapi kita dengan minyak-Nya, menyambut kita di dalam kemenangan iman. Saat kita melewati masalah, pergumulan, sakit dalam hidup kita, dan terus sampai pada akhirnya dengan setia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Ibu Linawati Santoso di dalam buku Saat Teduh telah memberikan kesaksiannya tentang Tuhan yang terus menyertai dia di dalam kegelapan, di dalam lembah kekelaman, menghadapi sakit miumnya. Saya tidak tahu siapa dia dan apakah dia sudah sembuh pada saat ini, seperti apa keadaannya. Tapi biarlah kiranya kesaksian dari Bu Lina ini menjadi satu keteguhan bagi kita. Bahwa saat kita pun menghadapi lembah kekelaman, saat hidup kita rasanya berada dalam kegelapan, saat masalah, pergumulan, dan sakit tak kunjung hilang dari hidup kita, ada Tuhan yang berjalan bersama kita.
dengan gada dan tongkatnya yang menyingkirkan setiap musuh. Dan sekalipun kita ada dalam kegelapan, Tuhan berjalan menemani kita, menuntun kita, bahkan membawa cahaya bagi kita untuk menemukan padang rumput yang hijau, di mana kita dapat berbaring dengan lega dan melihat lembah kekelaman di belakang kita telah kita lalui. Teruslah berjalan bersama Tuhan, Gembala baik yang menuntun kita melewati setiap pergumulan hidup ini. Tuhan setia, Ia menemani kita. Selamat menghayati kehidupan kita di hari ini, menyongsong setiap pergumulan kita dengan perlindungan dan kasih Tuhan yang besar. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita menaikkan doa-doa kita berdoa. Untuk mengawali doa ini, saya berikan kesempatan bagi kita untuk menaikkan doa kita secara pribadi. Kita mau meminta Tuhan terus menuntun kita, sekalipun jika pada saat ini kita berada dalam lembah kekelaman, atau ada orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu sedang berada dalam lembah kekelaman mereka. Mari kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, saat hidup kami berada dalam kegelapan dan lembah kekelaman yang harus kami jalani, terkadang kami merasa letih dan lesu dan merasa ingin menyerah. Tapi biarlah hari ini, saat ini, pagi ini, kami diingatkan kembali tentang Engkau Gembala yang baik, yang terus menuntun kami melewati lembah kekelaman ini sampai kami tiba di padang rumput yang hijau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka, sedang berada dalam lembah kekelaman karena berbagai persoalan di dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Juga di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan, di dalam keadaan ekonomi dan finansial keluarga pada saat ini. Ketika lembah kekelaman itu juga dapat berupa sakit penyakit yang datang kepada kami tanpa sebuah diagnosa yang meyakinkan kami untuk mendapat kesembuhan.
Atau juga ketika umat-Mu menghadapi lembah kekelaman, ketika berada di dalam pergumulan dengan pandemi virus COVID yang sedang melanda. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Karena berbagai pergumulan-pergumulan dan juga kondisi musibah maupun bencana yang mereka alami. Juga mereka yang mengalami lembah kekelaman karena perang, khususnya mereka yang berada di Ukraina. Kami berdoa untuk mereka yang berada dalam lembah kekelaman, karena keputusasaan menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada dalam lembah kekelaman, karena mereka berada dalam situasi kehidupan yang begitu menekan. Kami berdoa untuk mereka yang berada di penjara. Kami berdoa bagi mereka yang sedang terbaring dengan sakit mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan maupun juga tempat tinggal. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan makanan dan minuman mereka. Setiap mereka yang sedang berada di dalam lembah kekelaman. Setiap kami yang berada dalam lembah kekelaman. Mari Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami. Biarlah kami merasakan tangan-Mu yang menuntun kami, merangkul kami. Dengan gadamu dan tongkat-Mu yang sanggup menyingkirkan setiap musuh dan pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah kami terus berjalan. Dan ketika Engkau menemani, maka biarlah perjalanan ini menjadi terasa ringan. Dan kami dapat memiliki harapan untuk juga terus berjalan di dalam Engkau. Kami dapat terus juga bahkan menjadi kesaksian di tengah-tengah pergumulan kami bagi banyak orang. Kami dapat juga ya Tuhan, melihat terang Tuhan bercahaya. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Biar gereja-Mu dapat terus memancarkan terang. Agar gereja-Mu dapat terus menunjukkan kepedulian melalui berbagai cara. Juga di GKI Gading Indah ketika tim wilayah peduli terus melakukan pelayanan mereka di masa-masa ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap panitia Paskah dalam menyiapkan berbagai rangkaian acara. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pelayanan tim-tim digital di masa ini. Agar gereja-Mu dapat terus menjadi teman dan sahabat bagi setiap umat yang sedang berada dalam pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan agar Indonesia juga bisa menjadi Indonesia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden dengan segenap jajarannya serta wakil-wakil rakyat, aparat hukum dan aparat keamanan agar dapat juga melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan menguatkan toleransi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami sebagai Indonesia dapat menjadi kehidupan yang baik. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita. Untuk keluarga dari Oma Yana dan keluarga dari Bapak Henry Gunawan. Di dalam rasa duka yang mereka miliki, keluarga-keluarga ini kiranya memperoleh juga penghiburan dari Tuhan. Inilah ya Tuhan doa-doa yang kami naikkan. Kami menaikkan doa kami percaya Engkau mendengar. Dan kami siap menjalani hari ini Tuhan di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memohon dan kami percaya. Amin. Segelap apapun lembah kekelaman yang kita hadapi, suatu hari segalanya akan berlalu ketika kita terus berjalan bersama Tuhan yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan kita. Selamat menjalani hari ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.